Suatu hari, seorang pasien meminum air yang dibawanya dari sebuah air terjun di pegunungan. Setelah meminumnya, ia melihat ada makhluk hitam di dalam gelasnya. Saat disentuh dengan jarinya, ia menyadari bahwa itu adalah serangga yang masih hidup. Ia menghancurkannya dan tidak terlalu mempedulikannya. Namun tak lama kemudian, saat ia memeriksakan urinnya, makhluk hitam yang sama kembali terlihat. Setelah itu, kesehatannya mulai menurun. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya melemah, darah keluar dari hidungnya, dan ia terkadang tak sadarkan diri. Atas saran dokter, ia menjalani terapi air khusus. Ia dimasukkan ke dalam sebuah wadah besi besar yang berisi cairan berwarna biru. Dokter menjelaskan bahwa ini adalah perawatan yang bertujuan membersihkan tubuh dari dalam, seperti kembali ke dalam rahim. Awalnya semuanya tampak baik-baik saja, tetapi kemudian ia merasakan sesuatu yang lengket merayap di tubuhnya. Saat diperhatikan dengan saksama, ia melihat belut-belut merayap di sekelilingnya. Ia menjadi ketakutan. Ia mencoba berteriak dan melarikan diri, tetapi secara tidak sengaja melepaskan masker oksigennya dan tidak bisa bersuara. Tubuhnya melemah dan ia pun pingsan. Untungnya, para perawat berhasil menariknya keluar tepat waktu. Namun, saat mereka melihat ke bawah, mereka tidak menemukan hal yang aneh. Dokter mengatakan bahwa semua itu hanyalah halusinasinya saja. Kembali di kamarnya, ia memeriksa berkas medis atasannya dan menemukan bahwa banyak gigi atasannya yang telah tanggal. Suatu malam, ia melihat seseorang membawa mayat lewat jendela. Ia mulai curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan paginya, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Diana yang baru pertama kali melihat dunia luar. Diana lalu membawanya ke desa terdekat. Di sana, Diana mencicipi bir untuk pertama kalinya. Dan Tony, pasien tersebut, berbicara dengan seorang dokter pensiunan tentang penyebab gigi atasannya yang rontok. Dokter itu mengatakan bahwa kemungkinan besar penyebabnya adalah dehidrasi. Namun, Tony merasa aneh karena di pusat kesehatan itu, air tersedia sangat melimpah. Ia kemudian mengetahui bahwa tidak ada seorang pun di kantornya yang diberitahu soal cutinya. Artinya, institusi itu sengaja menahannya di sana. Saat ia mulai memahami semua kejanggalan itu, direktur pusat datang dan membawa mereka kembali. Kondisi Tony semakin memburuk, bibirnya mengering dan giginya mulai tanggal. Ia diam-diam masuk ke bagian rumah sakit yang terlarang dan melihat banyak pasien disimpan di dalam tangki air, seperti spesimen. Atasannya juga ada di sana. Ketakutan, Tony melarikan diri dan pergi ke desa untuk melapor kepada polisi. Polisi menenangkannya dan menjanjikan bantuan. Namun tak lama kemudian, direktur dan polisi datang dan direktur menyatakan bahwa Tony mengalami gangguan jiwa. Tony menjadi bingung, apakah ia benar-benar sakit? Ia lalu kembali ke pusat itu dan melanjutkan pengobatannya. Ia bahkan mulai menulis surat pengunduran diri. Namun, saat menulis ia merasa curiga. Ia membuka gips di kakinya dan menemukan bahwa kakinya sebenarnya baik-baik saja. Direktur telah menipunya. Ia kemudian pergi ke ruangan tempat mayat-mayat dibawa pada malam hari. Di sana, ia menemukan mayat-mayat yang dibakar dan sebuah laboratorium bawah tanah. Ia menemukan sebuah laporan yang mengungkap bahwa di masa lalu seorang wanita melahirkan anak cacat dan direktur tersebut adalah ayah dari anak itu. Kini ia melanjutkan eksperimen-eksperimen anehnya. Tony melihat bahwa tubuh para pasien digunakan untuk memberi makan ikan-ikan, dan dari ikan-ikan itu dibuat obat khusus yang digunakan untuk memperpanjang usia. Direktur mengekstrak zat dari tubuh manusia dan memberi sisa jasad mereka kepada ikan. Tony mencoba memperingatkan semua orang, tetapi para pasien tidak lagi mempercayainya. Mereka telah mengalami perubahan mental akibat dari perawatan tersebut.